京選挙できます。選挙ね。でも、一昨日が元総理大臣が殺されたしね。どういうことや。最初を振りていく、そういう判断をした。彼はできない理由を考えるから。Dua hari yang lalu, mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ditembak di Nara pada waktu melakukan kampanye untuk Partai Demokrasi Liberal atau dalam bahasa Jepangnya Jiminto. Kenapa ditembak pada waktu mau hampir pemilu? Apa motivasi dan alasan pelaku penembakan Shinzo Abe? Setelah aku cek-cek berita di internet, di televisi, di koran, pelakunya bernama Yamakami Tetsuya. Umur 41 tahun, asal prefektur Nara, kota Nara. Penembakan dilakukan oleh seorang diri dengan pistol buatan tangannya sendiri. Perlu diketahui ya, Jepang itu negara yang damai sekali. Di Jepang tidak ada orang yang menjual belikan senjata api dan senjata tajam seperti katana. Orang Indonesia bilang samurai ya, padahal samurai itu adalah orang pendekar zaman dulu yang membawa katana. Katana itu pedangnya. Di Jepang zaman sekarang itu tidak boleh menjual belikan katana atau membawa katana asli di tempat umum. Jangankan katana, pergi ke sawah bawa celurit aja nggak boleh. Kalau dilihat polisi atau tangga lihat bawa celurit ke sawah, dilaporin polisi bisa ditangkap. Ya, itu ada Jepang ya, negara yang damai banget. Nggak ada yang namanya penembakan selama beberapa tahun akhir ini. Maka dari itu, bodyguard mantan Perdana Menteri Shinzo Abe dan Shinzo Abe sendiri tidak menyangka bahwa ada penembakan bakal terjadi pada hari itu. Coba kalian bayangkan kalau di Amerika, begitu dengar suara penembakan pertama aja orang sudah langsung nunduk ke bawah. Di Jepang, bahkan Shinzo Abe sendiri malah menoleh ke belakang, nggak menundukkan kepalanya. Dia kaget, ada apa nih? Bodyguardnya juga ada apa nih? Kebingungan kan? Mereka nggak tahu, kirain orang lagi iseng nyeplosin kembang api. Begitu tembakan kedua, bang! Mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe roboh, baru bodyguardnya bertindak. Telat banget. Ya, itu ya karena Jepang negara damai, keamanan security-nya itu longgar banget. Mereka nggak menyangka bakalan terjadi penembakan atau hal-hal yang di luar dugaan seperti ini. Waktu tembakan pertama itu tidak kena, meleset. Begitu ketembakan kedua, ketika Shinzo Abe itu noleh melihat pelaku dari belakang, kena lehernya sama jantungnya. Langsung dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Dan sekitar 5 sore, beliau meninggal dunia karena kehabisan darah. Pelaku penembakan Yamakami Tetsuya langsung ditangkap di tempat dengan senjata rakitannya. Dan rumahnya juga dicek, banyak sekali senjata rakitan dan bom-bom rakitan sendiri dari buatan dia sendiri. Setelah dicek oleh polisi dan media-media, banyak mensorot bahwa Yamakami Tetsuya adalah mantan ya, bukan pensiunan. Kalau pensiun itu udah tua kan langsung pensiun. Ini mantan tentara angkatan laut Jepang. Pada tahun 2002 dia masuk dan 2005 dia keluar. Cuma 3 tahun. Dan banyak media mensorot hal ini karena pelaku penembakan bisa merakit senjatanya sendiri. Tapi bagi netizen Jepang, ini nggak masuk akal. Kenapa? Karena cuma 3 tahun dia di tentara, masuk tentara cuma 3 tahun. Dan itu pun 17 tahun yang lalu. Mungkin ada yang tentara-tentara Indonesia yang lihat ini. Saya mau tanya, dalam jangka waktu 3 tahun, apakah kalian bisa membuat senjata rakitan? Selama 3 tahun, saya rasa hanya latihan fisik, mental, dan menggunakan senjata. Saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah masuk tentara. Tapi menurut perkiraan saya, tidak diajarkan untuk merakit senjata. Pelaku penembakan mempunyai hobi sendiri terhadap senjata. Jadi dia belajar senjata itu di internet, beli bahan-bahannya pun di internet. Entah kenapa media Jepang banyak mensorot karena dia mantan tentara. Padahal itu 17 tahun yang lalu. Pekerjaan yang dia sekarang lakukan apa? Nggak disorot. Karena dia sekarang adalah pengangguran. Sebelum pengangguran dia kerja apa? Nggak disorot juga. Selama keluar dari tentara, dia kerja apa? Nggak disorot juga sama media. Setelah saya cek, selama keluar dari tentara itu, dia kerja berbagai macam pekerjaan, aruba itu
Dan akhir-akhir ini, sebelum dia jadi pengangguran, dia adalah pekerja outsourcing, Haken Kaisa, pekerja outsourcing sebagai sopir forklift di sebuah gudang. Dia keluar dari perusahaan itu sekitar bulan 5 tahun ini karena alasan kesehatannya dia. Setelah dia keluar, ya dia mungkin merencanakan sesuatu untuk melakukan penembakan terhadap Shinzo Abe. Alasannya apa dia menembak Shinzo Abe? Pada hari pertama penembakan, alasannya simple. Dia nggak suka sama Shinzo Abe karena selama masa pemerintahan Shinzo Abe, dia merasa nggak puas terhadap hasil yang Shinzo Abe lakukan. Dia nggak puas. Simpel, itu nggak masuk akal sama sekali. Sebetulnya nggak masuk akal. Pada hari kedua kemarin, dia mengaku alasannya karena agama. Ceritanya, ibunya Yamakami ini penganut setia aliran agama. Yang disebutkan di sini agamanya dalam bahasa Jepang yang diperkirakan ya, ini diperkirakan sama media dan netizen-netizen Jepang 80% lah, belum 100%. Nama agamanya adalah dalam bahasa Jepangnya Sekai Hewa Toitsukate Renko. Ini adalah agama Kristen, tapi bukan agama Kristen Katolik atau Protestan. Maaf ya, bukan aku menyinggung penganut-penganut agama Kristen, tapi ini benar kenyataannya. Yang dalam bahasa Inggrisnya, aliran ini bernama Family Federation for World Peace and Unification. Ini salah satu aliran agama Kristen yang didirikan di Korea Selatan dan berkembang di Asia Timur. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan aliran agama Kristen, Protestan, agama Katolik. Ini benar-benar aliran sendiri. Berbeda dengan di Indonesia atau di Amerika ya. Penganut agama di Jepang ini, mereka wajib untuk membayar iuran wajib selama per bulannya. Kalau di Indonesia atau Amerika bebas ya, mau bayar iuran berapa, sakwelase gitu ya, seikhlasnya. Karena dari itu, kehidupan keluarga pelaku penembakan ini yang single mother, keuangan keluarganya sungguh sangat sulit, sangat pas-pasan untuk menghidupi keluarga. Dia sampai jual rumahnya sendiri loh untuk membayar iuran ke agama tersebut. Demikian besarnya pengorbanan, loyalitas ya, loyalitas kepada Tuhannya. Tapi kehidupan keluarganya begitu sangat sulit. Dari sinilah pelaku penembakan mempunyai dendam pribadi terhadap atasan-atasan, bisa dibilang pendeta paling tinggi tingkatannya kalau di Katolik, paus ya. Dia ngincer pausnya aliran ini. Tapi karena sulit untuk mendapatkan lokasi pemimpin aliran ini, dia mencari hubungan yang paling erat dengan aliran ini. Dan hubungan yang paling erat itu adalah Pak Shinzo Abe. Pelaku penembakan juga tahu kalau Shinzo Abe itu datang ke Nara melalui internet juga. Kampanye ini untuk mengkampanyekan partainya ya, bukan dirinya sendiri. Karena dia sudah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri. Mengkampanyekan partainya dalam pemilihan umum yang dilakukan hari Minggu ini. Kenapa juga penembakan dilakukan sebelum pemilu? Saya juga nggak tahu apakah ada konspirasi di balik ini. Aku juga nggak tahu. Yang sekarang yang saya tahu, pelakunya itu seorang diri dan alasannya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kalau saya pikir-pikir juga ada teori konspirasi ya yang aku bilang. Kenapa dilakukan sebelum pemilu, 2 hari sebelum pemilu dilakukan. Bisa juga untuk menggulingkan Partai Liberal Demokrat. Itu teori konspirasinya. Belum ada bukti. Orang Indonesia suka banget ya sama teori konspirasi ya. Mungkin juga pelaku penembakan ini disewa oleh orang untuk membunuh Shinzo Abe atau gimana. Saya nggak berani untuk berpendapat atau berteori konspirasi lebih jauh karena belum ada bukti juga. Saya juga bisa jadi hoaxer ya. Aku nggak mau itu. Tapi ada juga teori konspirasi, tapi belum terbukti semua. Jadi pelakunya hanya seorang diri selama ini. Saya juga sedih banget ya karena hal ini terjadi di Jepang. Negara yang damai, negara yang tanpa pistol, senjata api, senjata tajam. Itu sangat disayangkan. Negara yang damai ada juga kecolongan penembakan terhadap mantan Perdana Menteri seperti di Amerika ya. Penembakan Presiden Kennedy. Sungguh sangat disayangkan. Sebenarnya sih aku nggak mau bikin konten seperti ini, tapi kemarin malam aku menonton film Marvel yang Thor Love and Thunder. Aku upload di storyku di Instagram. Ada beberapa subscriberku yang bilang, Mr. Wika tolong buat video tentang penembakan Shinzo Abe dong. Ya, karena aku lihat di channel-channel sebelah juga penjelasannya kurang mendalam. Ya, aku coba untuk menjelaskan apa yang aku dengar, apa yang aku lihat.
aku coba untuk menerangkan di channelku ini. Semoga bermanfaat. Semoga Perdana Menteri Shinzo Abe diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga turut berbelasungkawa terhadap meninggalnya Pak Shinzo Abe. Kalau dilihat nasib dari pelaku penembakan, yang saya rasa bakal dihukum mati oleh pemerintah Jepang dan pengadilan Jepang. Yang saya dengar-dengar, hukuman mati di Jepang itu bukan dihukum suntik atau dihukum tembak, melainkan dihukum gantung. Emang di negara damai ini, aku rasa nggak ada hukuman mati, tapi ternyata ada. Emang kasusnya sungguh sangat parah banget ini. Udah nggak mencakup Jepang aja, mencakup dunia, mencakup keamanan dunia. Saya juga takut. Takut kenapa? Karena saya tahu kalau pelaku penembakan ini banyak orang yang melihatnya di media, di internet, di televisi. Saya tahu bakal ada yang meniru, bakalan ada orang yang meniru atau melakukan aksi seperti Yamagami Tetsuya. Jadi bagi kalian yang ada di Jepang, cukup waspada, cukup ya berhati-hatilah, jauhi keramaian atau hal-hal yang aneh. Kalau mendengar suara tembakan atau apa langsung menunduk, tetap waspadalah, hati-hati. Itu aja sih yang ingin aku sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.